ASN, selamat datang kembali di channel Siap Jadi ASN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal TIU CPNS 2023, tentunya yang super hot. Oke, teman-teman langsung aja ya kita bahas. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang soal TIU, yakni analogi verbal. Analogi verbal ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita terhadap suatu kata. Dan sebagai seorang ASN, kita itu harus dituntut menguasai pembendaharaan kata atau kosakata. Nah, analogi verbal ini adalah salah satu soal yang keluar pada seleksi CPNS. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, ada beberapa nih yang harus kita perhatikan dalam menjawab soal analogi. Hal yang pertama adalah jenis kata. Nah, sebelum kita menentukan jawaban dari soal analogi, kita harus tentukan dulu jenis kata apa yang digunakan pada soalnya. Di sini ada kata benda, ini kita singkat aja dengan KB, dan ada kata kerja, kita singkat aja dengan KK, dan ada kata sifat, kita singkat sebagai KS, dan yang terakhir ada kata ganti, kita singkat dengan KG. Nah, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan pertama sebelum kita menjawab soal analogi. Lalu hal yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah urutannya. Nah, jadi di sini pada soal analogi yang harus kita perhatikan adalah urutannya atau polanya. Untuk urutan yang pertama adalah kata satu merupakan padanan dari kata dua, maka jawabannya itu harus kata tiga merupakan padanan dari kata empat. Nah, pada pola yang pertama ini itu dimulai dari kata depan ke belakang. Jadi kalimatnya berarti harus dari kata depan ke kata belakang. Untuk urutan yang kedua itu adalah kata dua adalah padanan dari kata satu, dan jawabannya adalah kata empat adalah padanan dari kata tiga. Nah, di pola yang kedua ini itu berbeda dengan yang pertama. Jadi di sini dia terbalik ya, teman-teman. Berarti adalah dari belakang ke depan. Nah, jadi jawabannya juga harus sama, yaitu dari belakang ke depan. Nah, kalau yang tadi itu kan dari depan ke belakang ya. Kalau yang kedua ini dari belakang ke depan. Dan untuk pola yang ketiga, ini adalah kata satu adalah padanan dari kata tiga. Nah, jadi jawabannya adalah kata dua adalah padanan dari kata empat. Nah, itu adalah dua hal yang perlu kita perhatikan saat menjawab soal analogi. Selanjutnya langsung aja yuk kita bahas ke soal yang pertama. Di sini ada kata belajar dan ada kata pintar. Kata belajar termasuk dalam jenis kata kerja, sedangkan kata pintar termasuk dalam kata sifat. Nah, di sini hanya perlu kita rangkaikan kalimatnya. Jadi kalimatnya adalah tujuan dari belajar adalah agar menjadi pintar. Nah, berarti di sini adalah padanannya adalah tujuan. Nah, berarti jawabannya adalah tujuan dari menabung adalah agar menjadi kaya. Nah, jawabannya yang A. Mudah kan untuk soal analogi verbal ini? Oke, next kita ke soal yang kedua. Emas titik-titik sama dengan titik-titik mil. Nah, di sini kita tentukan dulu jenis katanya termasuk jenis kata apa. Untuk emas termasuk dalam jenis kata benda. Nah, untuk mil ini termasuk dalam kata sifat. Kata sifatnya lebih kepada satuan ukuran. Mil ini adalah satuan ukuran. Nah, berarti di sini adalah kata apa yang sama-sama kata benda ini untuk di pilihan yang ini. Sedangkan di pilihan yang kosong ini harus sama dengan mil, berarti harus sama-sama satuan ukuran. Dan kembali lagi rangkai kalimatnya. Berarti adalah satuan pengukur emas adalah karat dan satuan pengukur
Jarak adalah mil. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mudah kan? Next ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini ada kata platina dan ada logam, metana dan titik-titik. Platina di sini merupakan jenis kata benda. Di sini kita tulis KB ya. Logam itu juga termasuk pada jenis kata benda. Jadi di sini kata benda. Maka yang harus kita isi di sini adalah berarti merupakan kata benda juga. Hanya perlu kita cari nih kata kuncinya yang bisa kita jadikan sebagai pacuan untuk kita rangkaikan kalimatnya. Jadi platina itu adalah salah satu jenis dari logam. Maka jawabannya adalah metana itu adalah salah satu jenis dari apa? Apakah metana ini adalah salah satu jenis dari logam mulia? Bukan ya. Kalau yang B, apakah metana ini adalah salah satu jenis dari non-logam? Bukan juga. Apakah metana termasuk jenis dari alkali? Bukan juga. Apakah termasuk jenis dari intan? Bukan juga. Nah, jadi jawabannya yang E. Metana ini adalah salah satu jenis dari gas. Oke, mudah kan sampai di sini? Kita lanjut ya ke soal yang keempat. Nah, di sini ada kata kuap dan ada kata tidur. Seperti biasa, kita tentukan dulu termasuk dalam jenis kata apa nih? Kuap termasuk dalam jenis kata sifat. Nah, sedangkan tidur termasuk dalam jenis kata kerja. Di sini polanya di urutan yang pertama. Coba kita rangkaikan kalimatnya. Jika orang melakukan kuap atau menguap, itu berarti dia membutuhkan tidur. Nah, jadi polanya adalah dari depan ke belakang. Maka jawabannya itu harus dari depan ke belakang. Apakah jika ada kerincing itu berarti membutuhkan bel? Tidak. Kalau yang B, apakah jika terjatuh itu kita membutuhkan sakit? Tidak nyambung ya. Apakah jika ada air itu kita membutuhkan tumbuhan? Belum tentu juga. Jadi bukan yang ini jawabannya. Apakah jika terjadi luka itu kita membutuhkan dokter? Yang ini bisa jadi, tapi kembali lagi kita kepada jenis katanya. Nah, di dalam soal itu kan jenis katanya adalah kata sifat. Kata sifat yang bentuknya itu kurang lebih seperti kata kerja ya. Menguap atau kuap di sini. Kalau yang E, dehidrasi dan minum. Apakah jika kita dehidrasi kita membutuhkan minum? Jawabannya adalah ya. Jadi dehidrasi di sini jenis katanya itu sama seperti pada soal. Kuap ini adalah kata sifat, dehidrasi. Dan tidur kata kerja, di sini minum. Ini sama ya. Oh ya, kalau yang E tadi ini dokter. Dokter itu berarti adalah kata ganti. Berarti sudah jelas berbeda dari soal. Di soal itu kan yang kata yang kedua itu kan adalah kata kerja, bukan kata benda, bukan kata ganti. Jadi tentu ya yang tadi, yang D ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, gampang kan sampai di sini? Kita next ke soal selanjutnya. Di sini ada kata paksa dan ada kata diktator. Kita tentukan lagi jenis katanya termasuk dalam jenis apa nih pada soal ini? Paksa. Paksa di sini berarti dalam konteks ini termasuk dalam kata sifat. Nah, sedangkan diktator itu adalah karena ini adalah seseorang atau orang, berarti di sini adalah kata ganti. Diktator itu adalah seseorang ya. Dan tinggal kita rangkaikan nih kalimatnya apa. Ada kata paksa dan ada kata diktator.
Jadi rangkaian kalimatnya adalah sifat paksa atau memaksa itu merupakan ciri-ciri dari seorang diktator. Nah, jadi sudah dapat ya, kuncinya adalah ciri-ciri. Dan urutannya itu adalah dari depan ke belakang. Coba kita lihat yang A. Di sini ada kata lucu dan pelawak. Apakah sifat lucu merupakan ciri-ciri dari seorang pelawak? Ya, jawabannya yang benar adalah A ya. Ini sudah benar, dan lucu ini termasuk kata sifat dan pelawak termasuk juga dalam kata ganti. Jadi sudah sesuai dengan soal. Dan polanya itu sama atau berurutan. Kalau yang B kenapa salah? Nih kita lihat ya. Di sini ada kata hukum dan ada kata polisi. Apakah hukum itu adalah kata sifat? Bukan ya. Apakah hukum ini adalah ciri-ciri dari seorang polisi? Juga bukan. Nah, jadi sudah jelas bukan yang B jawabannya. Kalau yang C, di sini ada kata mengajar dan ada kata guru. Apakah sifat mengajar merupakan ciri-ciri dari guru? Di sini bisa jadi, tapi mengajar ini dikategorikan sebagai kata kerja, bukan kata sifat. Jadi sudah jelas berbeda dari yang di soal. Udah jelas salah ya yang C ini. Kalau yang D, apakah belajar ini termasuk ciri-ciri dari siswa? Nah, kalau yang D ini sama juga seperti yang C. Belajar itu termasuk dalam jenis kata kerja, bukan kata sifat. Jadi sudah jelas salah yang D. Kalau yang E, di sini ada kata demokratis dan ada kata presiden. Jika dilihat dari jenis katanya, itu sama. Demokratis adalah kata sifat, sedangkan presiden adalah kata ganti. Karena di sini presiden itu kan adalah orang ya. Tetapi di sini sifat demokratis itu belum tentu hanya untuk presiden saja, bisa jadi untuk orang lain juga. Jadi sudah jelas bukan yang ini jawabannya. Intinya jawaban yang paling benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di sini ada gambar dan ada ilustrator. Kita analisis lagi jenis katanya termasuk dalam jenis kata apa. Gambar termasuk dalam jenis kata benda. Sedangkan ilustrator adalah orang ya, profesi dari orang. Berarti adalah kata ganti. Nah, di sini adalah KG. Nah, maka jawabannya adalah, sebelum menentukan jawaban, rangkaikan dulu kalimatnya. Kalimat yang bisa kita rangkai dari kata ini. Padanan katanya apa kira-kira? Jadi, rangkaian kalimatnya adalah gambar itu dihasilkan oleh ilustrator. Nah, jadi di sini sudah dapat nih. Dihasilkan oleh. Nah, apakah obat dihasilkan oleh resep? Bukan ya. Apakah kuas dihasilkan oleh pelukis? Bukan juga. Apakah desain dihasilkan oleh arsitek? Ya, benar ya, yang C jawabannya. Jadi, desain itu dibuat oleh seorang arsitek. Nah, gampang banget kan untuk soal analogi verbal ini? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya, nomor 7. Di sini ada kata kertas, ada kata kayu, dan ada kata diolah. Nah, kita tentukan lagi jenis katanya termasuk dalam jenis kata apa nih? Kertas termasuk dalam jenis kata benda. Kayu juga termasuk dalam jenis kata benda. Diolah termasuk dalam kata kerja. Nah, jadi jawabannya berarti harus kata benda, dan kata kerja. Di sini tinggal kita rangkaikan kalimatnya. Di sini
kayu diolah menjadi atau menghasilkan kertas. Nah, udah dapat nih polanya tuh dari tengah dulu ya. Dari kayu, lalu diolah, lalu kertas. Kita lihat di pilihan jawaban yang A. Pedoman. Apakah pedoman jika didokumentasi akan menjadi sebuah buku? Dokumentasi itu kan adalah pengambilan gambar ya. Itu tidak termasuk dalam pedoman. Jadi bukan ini jawabannya. Yang B. Yang B tadi belum. Yang B, kertas. Apakah kertas jika dimasak dia menghasilkan pensil? Salah ya. Kalau yang C, apakah sakit pinggang? Nah, di sini bukan kata kerja. Kata pinggang ini kata benda, bukan kata kerja. Jadi sudah jelas yang C ini salah. Kalau yang D, apakah tepung jika dimasak akan menjadi donat? Ya, yang D ini bisa jadi ya. Yang D ini bisa jadi. Kita lihat yang pilihan yang terakhir E. Apakah sakit? Di sini punggung ya. Punggung juga adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi udah jelas nih yang E salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tepung kalau dimasak menghasilkan donat. Nah, gampang kan? Kita lanjut ke soal yang ke-8. Di sini ada kata Afrika Selatan dan Ren. Afrika Selatan termasuk dalam jenis kata benda. Ren termasuk dalam jenis kata benda juga. Berarti jawabannya harus kata benda dan kata benda. Nah, di sini hanya perlu kita rangkaikan lagi kalimatnya menjadi Ren adalah mata uang dari Afrika Selatan. Berarti di sini polanya adalah dari belakang ke depan. Sini sudah kita dapat mata uang ya. Maka jawabannya berarti harus dari belakang ke depan. Apakah Indonesia adalah mata uang dari rupiah? Nah, kalau kita tidak memperhatikan pola, itu bisa saja rupiah adalah mata uang dari Indonesia. Nah, jadi tapi karena kita memperhatikan polanya atau urutannya berdasarkan di soal itu dia urutannya dari belakang. Jadi yang harus kita lihat adalah urutannya dari belakang. Berarti yang harus kita rangkai katanya adalah dari belakang. Indonesia adalah mata uang dari rupiah. Terbalik loh, terbalik dong berarti ya. Jadi bukan yang A jawabannya. Kalau yang B, rupiah adalah mata uang dari Pakistan. Ya, jawabannya yang B, udah bener ya. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 9. Ada kata lampu, ada kata rumah, dan ada kata terang. Lampu adalah kata benda, rumah adalah kata benda, dan terang adalah kata sifat. Berarti jawabannya kata benda, kata benda, kata sifat. Nah, di sini tinggal kita rangkaikan lagi kalimatnya. Rumah, berarti ini kita kasih angka aja ya. Rumah, kalau diberi lampu maka akan menjadi terang. Tinggal kita cari jawabannya. Dimulai dari kata yang tengah nih. Masakan. Masakan nomor 1. Masakan apabila diberi dengan garam, apakah akan menjadi asin? Jawabannya iya. Nyambung ya rangkaian kalimatnya. Kalau yang B, coba kita lihat terlebih dahulu. Setrum apabila diberi listrik, apakah menjadi lampu?
tidak masuk akal ya dari rangkaian kalimatnya, berarti bukan yang B jawabannya. Yang C, di sini ada kata hidup dulu. Hidup, apakah jika diberi oksigen akan menjadi manusia? Juga tidak masuk akal ya untuk urutan kalimatnya, berarti bukan yang C. Baterai, apakah jika diberi senter akan menjadi malam? Apalagi yang ini ya, sangat-sangat tidak berkaitan jika dilihat dari pola atau urutannya. Plafon, apakah bila diberi rumah akan menjadi atas? Ini juga sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Nah, udah kelihatan kan kenapa kita harus memperhatikan urutan atau pola yang ada pada soal analogi verbal? Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Soal nomor 10. Di sini ada kata bintang, ada kata galaksi, dan ada kata alam semesta. Bintang termasuk dalam kategori kata benda, galaksi juga kata benda, alam semesta juga kata benda. Berarti jawabannya adalah kata benda, dan kata benda. Tinggal rangkaikan lagi kalimatnya. Nah, jadi di sini kalimatnya adalah kumpulan bintang adalah menjadi galaksi. Sedangkan kumpulan dari galaksi adalah menjadi alam semesta. Nah, jadi urutannya itu dari depan ya, dari depan ke belakang. Nah, di sini coba kita lihat pada pilihan jawaban. Apakah puluhan buah, kumpulan buah itu akan menjadi kilo? Apakah kumpulan kilo itu akan menjadi karung? Salah ya. Kalau yang B, apakah kumpulan saya akan menjadi kita dan apakah kumpulan kita akan menjadi mereka? Juga salah. Kalau yang C, lapar. Apakah kumpulan dari lapar akan menjadi makan dan apakah kumpulan makan ini akan menjadi minum? Salah juga. Kalau yang D, apakah kumpulan huruf ini akan menjadi kata dan apakah kumpulan kata itu akan menjadi sebuah cerita? Nah, ini yang pada pilihan D ini sudah tepat ya. Ada hubungannya, persis seperti yang ada pada soal. Kalau yang E, apakah kumpulan dari jarang akan menjadi kumpulan sering dan apakah kumpulan sering akan menjadi selalu? Juga salah. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Kalau ada kumpulan bintang, maka akan membentuk galaksi. Kalau ada kumpulan galaksi, maka akan membentuk alam semesta. Dan jawabannya adalah kalau ada kumpulan huruf, maka akan membentuk kata. Kalau ada kumpulan kata, maka akan membentuk suatu cerita. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Nah, gimana? Jadi lebih paham kan cara ngerjain soal TIU tentang analogi verbal? Jangan lupa ya join di grup Telegram kami karena di sana kita akan rutin bahas soal. Like video ini kalau kalian suka, share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!